3 golongan yang dalam hidupnya tercatat pejuang akhirat. 1, ulama yang mengajarnya ikhlas karena Allah. Bukan ulama pencari dunia ya, ulama yang mengajar ikhlas karena Allah. Jadi ada ulama ahli kitab, ada ulama ahli proposal. Nah, itu ada ya. Kedua, pencari ilmu yang diniatkan untuk ibadah. Quran surah 9 ayat 122. Pencari ilmu yang diniatkan untuk ibadah. Keluar ke Madinah, ke Mekah, ke Al-Azhar di Mesir, ke Libya, ke Tripoli, ke Tunis, supaya pulang jadi ustadz, jadi ulama, ngajar masyarakat. Itu fisabilillah. Kalau wafat sedang belajar, itu meninggalnya syahid. Ulama mengajar, wafat lillah karena Allah, itu syahid. Syahid akhirat. Jadi dikuburkannya, dimandikan sama seperti orang biasa, tapi nilainya syahid. Ketiga, ini yang harus diviralkan di kalangan teman-teman. Anda yang menggunakan seragam-seragam untuk menjaga ketahanan, keamanan bangsa dan negara. Ini pakaiannya pakaian perjuangan. Makanya resolusinya resolusi jihad. Jadi mesti ada kebanggaan pakai ini. Saat di kantor, saat terbang, makanya jaga itu pakaian takwa Anda. Jangan pakai seragamnya untuk maksiat. Jangan pakai korupsi. Jangan terjebak riba. Jangan pakai untuk menipu. Karena ini kebanggaan saat pulang. Saya pakai baju ini, Anda pakai baju itu. Di mana ayatnya? Surat Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, ketahanan, dan diniatkan ibadah. Ini poinnya. Diniatkan ibadah karena Allah, itu fi sabilillah. Nanti babnya di Riyadhus Shalihin. Dari 1896 hadis yang ada di dalamnya, lihat bab pertama tentang ikhlas. Orang yang pakai seragam, kata Nabi, berjuang dan dia niatkan karena Allah. Dia jaga bela negara, tapi dia niatkan karena Allah. Itu ketika wafat fi sabilillah. Saat Allah perintahkan kita menunaikan sholat, maka ada sebagian hamba yang tidak mengindahkannya. Bahkan bukan hanya malas, dia tidak menunaikan sholat seperti yang Allah perintahkan. Tentu itu melahirkan dosa. Allah perintahkan dia untuk mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan belum punya waktu yang cukup untuk sekedar membacanya. Allah perintahkan untuk berpuasa, bahkan ia belum punya kekuatan untuk memotivasi dirinya demi menunaikan apa yang Allah perintahkan itu. Hal-hal demikian adalah hal-hal yang terkait langsung hubungan kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang dilakukan dalam hal tobat yang dimaksudkan? Yang pertama, tentu kita menengadahkan diri, kita bersimpuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon ampunan sempurna kepada Allah dari semua dosa-dosa yang terkait hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara melakukannya? Ada beberapa metode, ada beberapa cara. Di antaranya bisa kita lakukan melalui sholat, karena hakikat dari sholat yang kita kerjakan di dalamnya berisi banyak doa. Di antara sekian ragam doa, wujudnya adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ruku' kita meminta ampunan, baik membacakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ataupun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Pun demikian, bahkan dalam sujud juga ditemukan kalimat yang serupa. Duduk di antara dua sujud, kalimat pertamanya Rabbi gfirli, ya Allah ampuni aku. Bahkan di pembuka sholat dalam iftitah, di antara sekian rangkaian doa iftitah, salah satunya adalah doa taubat, permohonan ampunan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Demikian selanjutnya hadis terkait. Ya Allah, aku mengakui banyak dosa yang aku kerjakan, banyak kesalahan yang aku perbuat. Mohon jauhkan aku antara dosa yang telah aku perbuat sejauh Engkau pisahkan timur dan barat. Aku tidak ingin berjumpa lagi. Aku ingin berpisah dengan dosa itu. Aku ingin dibersihkan ya Allah selama hidupku. Dilakukan dengan salat, dan dengan itu Allah berkenan menggugurkan semua keburukan yang pernah kita lakukan. Satu kali di satu negara ada seorang suami yang sibuk. Dia mencoba mengatur waktunya untuk cuti khusus i'tikaf demi menghafal Al-Quran. Maka dia tempatkan waktu cutinya dalam setahun. Dia ambil 10 hari khusus untuk i'tikaf. Dia niatkan untuk menghafal Quran. Dia pamit pada istri dan keluarganya. Dia hadir di masjid.
dengan target utama, saya ingin hafal setidaknya 3 juz selama hidup ini jauh dari Al-Quran, maka dia investasikan 10 hari untuk menghafalkan 3 juz Al-Quran. Maka dia bersungguh-sungguh menghafalkan, targetnya 3 juz. Dia optimalkan waktunya, dia siapkan niatnya, dia minta pertolongan pada Allah, dia bersungguh-sungguh, dia bersabar, dia dapatkan guru yang baik untuk membimbing. Maka Masya Allah, di hari ke-10 dia sangat berbahagia. Yang selama ini dia rasakan sangat sulit untuk menghafal, dia rasakan selama ini hanya sedikit yang dia dapatkan, ternyata 10 hari dia bisa hafal 3 juz. Dia tanyakan pada dirinya, kemana aja selama ini? Kurang lebih perasaannya yang kita lukiskan demikian. Maka pulang dia ke rumahnya dengan bahagia, disambut istrinya dengan bahagia, kemudian istrinya mencium tangannya, mengucapkan selamat kepadanya karena telah berhasil mendapatkan hafalan yang sempurna. Itulah diantara kisah yang bisa kita jadikan inspirasi. Tapi yang lebih dahsyat, ternyata ketika suami ke masjid untuk i'tikaf menghafal Quran, istrinya pun yang bahkan sedang memberikan ASI kepada anaknya tidak jauh dari mushaf. Setiap waktu dia mencoba menghafal juga. Dia ingin memberikan kebahagiaan untuk suaminya, dan Allah berikan anugerah dengan keikhlasannya. Suami hafal 3 juz dalam 10 hari, istrinya ternyata telah hafal 30 juz dalam masa suaminya sedang i'tikaf itu. Semoga kita menjadi bagian dari ahli Al-Quran, dijaga di dunia, dimuliakan di akhirat, dan berhasil memanfaatkan Ramadan tahun ini untuk lebih dekat dengan Al-Quran dan menjadi bagian dari orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Ahli Al-Quran adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah dan diberikan privilege yang sangat luar biasa.